Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharridin. Wa na'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasidin wa baghil zalimin wa nahmaduhu fawqa hamdil hamidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Ada beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan ucapan agung dan mulia tentang tauhid. Adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan tentang ma'rifat Tuhan. Beliau bersabda, hendaklah kamu mengetahui bahwa Dia tidak mempunyai misal dan serupa. Hendaklah kamu mengetahui Dia adalah Tuhan yang Esa, pencipta, kuasa, awal, akhir, zahir dan batin. Tidak ada yang sekufu atau setara dengannya, dan tidak ada yang semisal dengannya. Ini adalah ma'rifat Tuhan yang layak baginya. Dalam hadis mulia ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ketakserupaan Tuhan dan menyebutkan sebagian dari sifat-sifat afirmatifnya. Beliau juga menjelaskan ketauhidan bahwa Tuhan suci dan bersih dari kesetaraan dan keserupaan. Ketika perang Jamal berkobar, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah ditanya oleh seseorang tentang tauhid. Beliau mengisyaratkan 4 makna tauhid dan melihat hanya 2 makna yang layak untuk maqam ketuhanan. Adapun 2 bagian dari tauhid yang pemutlakannya tidak boleh bagi Tuhan, salah satunya adalah bahwa seseorang berkata, Tuhan adalah satu dan maksudnya adalah satu angka. Jenis satu ini tidak layak bagi Tuhan, sebab yang tidak punya yang kedua tidak masuk dalam angka. Dan ternyata Tuhan tidak mempunyai yang kedua. Lainnya adalah bahwa seseorang yang berkata, Tuhan adalah satu dari jenis atau golongan, dan maksudnya adalah sejenis dari genus. Jenis satu ini juga tidak layak bagi Tuhan, sebab hal ini meniscayakan keserupaan. Adapun 2 bagian yang tetap untuk Tuhan adalah seseorang berkata, Dia Tuhan adalah satu, dan di antara sesuatu ia tidak mempunyai keserupaan. Dan yang kedua adalah seseorang yang berkata, Tuhan adalah ahadiyul makna. Maksudnya adalah Dia tidak menerima pembagian dalam wujud, akal maupun imajinasi. Sebagaimana yang kita lihat bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam tidak memandang
dua bagian dari pembagian kesatuan layak untuk maqam ketuhanan dan tidak membenarkan perelasian dua macam kesatuan tersebut pada zat Tuhan. Bagian pertama, kesatuan angka. Dalil penafiannya adalah bahwa satu angka memiliki angka 2, memiliki angka 3, dan seterusnya. Dan atau paling minimal memungkinkan keberadaan kedua untuknya. Sementara tidak ada kemungkinan dikonsepsi sesuatu yang kedua untuk Tuhan. Bagian kedua, kesatuan yang mana sesuatu disifati dengannya dalam perbandingan dengan kebersamaannya dalam spesies atau genus. Jenis kesatuan ini juga ternegasikan dari Tuhan. Sebab niscaya kita juga meninjau keserupaan dengan objek-objek yang bersekutu dengannya dalam spesies atau genus. Dan perkara ini tidak lain kecuali adalah penyerupaan Tuhan dengan selainnya. Selanjutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengungkap dua jenis kesatuan yang boleh disematkan untuk Tuhan. Dengan merenungi kalimat tersebut, menjadi jelas bahwa dua jenis kesatuan ini meninjau pada dua sisi yang telah saya sebutkan dalam tauhid zat, yakni ketak berangkapan zat Tuhan. Kalimat tidak ada baginya keserupaan dalam sesuatu mengacu pada sisi pertama, yakni bahwasanya Tuhan tidak memiliki keserupaan dan kemisalan. Dan kalimat sesungguhnya Tuhan adalah ahadiyul makna menjelaskan sisi yang kedua, yakni simplisitas dan ketak berangkapan zatnya. Yang mengagungkan Amirul Mukminin alaihissalam memberi isyarat bagian-bagian ungkapan ini. Secara lahir, maksud pembagian dalam wujud adalah pembagian dalam rangkapan luar, dan maksud dari pembagian dalam akal adalah rangkapan akal, seperti terangkapnya sesuatu dari wujud dan mahiyah. Pembagian imajinatif juga masuk pada proporsi di mana sesuatu tidak mempunyai bagian-bagian secara aktual. Apapun bentuk penafsiran beliau memandang bahwa tauhiduz zat bermakna menegasikan setiap bentuk sekutu dan serupa, dan menafikan setiap bentuk rangkapan dari zat Tuhan. Makna demikian menurutnya layak bagi Tuhan. Amirul Mukminin di tempat lain secara jelas mengingkari kesatuan angka bagi Tuhan. Tuhan adalah tunggal yang ketunggalannya bukan angka, dan Dia adalah abadi yang wujudnya tidak mempunyai akhir. Diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bahwa seorang sahabat beliau bertanya tentang makna Allahu Akbar. Orang itu berkata, Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Lalu sang imam berkata, apakah di samping Tuhan ada sesuatu sehingga Tuhan lebih besar darinya? Ketika itu beliau sendiri yang menjelaskan makna Allahu Akbar, bahwa Tuhan lebih besar dari apa yang disifatkan terhadapnya. Tidak diragukan, beliau dalam ungkapan ini mengisyaratkan
salah satu tingkatan-tingkatan tauhid yang paling dalam, yakni tauhid murni yang memiliki makna kesatuan hakiki, wujud mutlak, dan ketakterbatasan Tuhan secara mendasar yang tidak menyisakan tempat untuk membandingkannya dengan makhluk-makhluknya. Sebab setiap bentuk perbandingan mengandung penyerupaan Tuhan dengan selainnya. Karena itu, tauhid murni memastikan bahwa Tuhan suci dan bersih dari setiap bentuk penyifatan. Sebab penyifatan itu sendiri meniscayakan penyerupaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.